warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia, saya akan mempresentasikan jajan pendidikan. Kenalkan, nama saya Abisam dan teman saya Aska dan teman saya Rama. Latar belakang, di zaman serba canggih seperti saat ini tentunya berpengaruh terhadap jajanan kita. Jajanan sekarang banyak menggunakan bahan tambahan seperti pemanis, pewarna, atau pengawet sintetik yang memiliki dampak terhadap kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba mengenalkan jajanan sehat, yaitu Bika Ambon dan tahu. Tujuan kegiatan: mengenalkan jajanan lari sehat, Bika Ambon dan tahu tek, mengetahui asal sejarah Bika Ambon dan tahu tek, mengetahui cara pembuatan Bika Ambon dan tahu tek. Manfaat 1. Mengetahui makanan tradisional di Indonesia. 2. Menambah kecintaan terhadap makanan tradisional. 3. Dapat membuat makanan tradisional. 4. Dapat memilih jajan yang memuaskan. Asal sejarah Bika Ambon. Nama Bika Ambon berasal dari tempat pertama kue ini dijual, yaitu di Jalan Ambon, Sekira, Medan. Lalu orang-orang mengenal kue ini dengan sebutan Bika Ambon. Ada juga yang menyatakan nama Bika Ambon berasal dari seorang warga Ambon yang merantau ke Medan dengan membawa kue Bika. Akhirnya banyak yang menyebutnya Bika Ambon. Tahu tek. Nama tahu tek berasal dari penjual keliling yang membawa gerobak untuk menarik pembeli. Biasanya mereka memukul-mukul agar berbunyi dan juga menggunakan gunting untuk memotong sehingga terdengar suara tek tek tek. Nana Bika Ambon. Terigu, tepung tapioka, telur, margarin, gula, garam, santan, sayuran, jeruk, kunyit, bubuk, daun pandan, daun jeruk, dan air. Cara membuat 1. Campur menggunakan gula dan tepung terigu. 2. Masak santan, tomat air, tambahkan serai, kunyit, bubuk garam, daun pandan, dan daun jeruk. 3. Campur kulit telur utuh, tepung tapioka, dan gula. 4. Campur semua bahan, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan. Diamkan hingga 2 jam. 4. Panggang pada suhu 220 derajat Celcius, api bawah selama 50 menit. Lalu panggang kembali di api atas bawah selama 20 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Tahu tek. Bahan-bahan: tahu, lontong, telur, kacang tanah, cabai, bawang putih, petis, kecap manis, timun, kentang, toge lalap, garam, dan kerupuk. Cara membuat: 1. Goreng tahu, kerupuk, telur, kacang, cabai, dan bawang putih. 2. Kukus kentang. 3. Ulek kacang, petis, cabai, bawang, dan garam. Lalu tambahkan kecap secukupnya. 4. Gunting atau potong tahu, telur, kentang, dan lontong serta iris timun kecil-kecil. 5. Tata semua bahan, lalu siram dengan bumbu yang sudah dibuat. Terakhir, tambahkan kerupuk. Inilah berikut dokumentasi pembuatan Bika Ambon dan tahu tek. Kesimpulan, dari hasil kegiatan ini kita mengetahui ternyata Indonesia memiliki makanan tradisional yang beraneka ragam. Kita dapat membuat makanan tradisional sebagai jajanan yang enak dan menyenangkan. Kegiatan ini juga dapat menambah kecintaan kita terhadap makanan tradisional Indonesia. Untuk kita tepuk dulu yuk. Tepuk jajanan tradisional, onde-onde, lemper, putu ayu, Bika Ambon, tahu tek. Itulah salah satu jajanan tradisional.
Pak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok Makassar akan mempresentasikan makanan budayaku. Nama saya Syaza dan ditemani oleh Dahlan dan Sakit. Latar belakang. Adapun Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Salah satunya makanan tradisional yang memiliki cita rasa yang unik di setiap daerahnya. Namun karena adanya perubahan zaman sehingga mempengaruhi gaya makanan yang diinginkan oleh anak-anak sekarang, junk food contohnya. Jika makanan terus kita konsumsi secara terus-menerus, maka tidak baik untuk kesehatan. Tema makanan tradisional seperti pisang hijau dan lontong mie adalah makanan yang kami pilih karena rasa yang tidak kalah enak, mengenyangkan, dan tentunya sehat karena diolah sendiri dengan bahan yang baik. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Memperkenalkan jenis makanan tradisional seperti pisang hijau dan lontong mie karena semakin banyaknya junk food dan fast food yang ada di rumah makan modern. 2. Mengetahui proses pembuatan makanan tersebut. 3. Membangun kreativitas anak dalam mengolah makanan tradisional. 1. Mengetahui berbagai cita rasa makanan tradisional. 2. Mengetahui bermacam-macam jenis makanan tradisional. 3. Menumbuhkan rasa cinta kebudayaan Indonesia. 4. Anak menjadi aktif dan kreatif dalam eksperimen. Es pisang hijau. Bahan 1. Kulit pisang hijau. Campur jadi 1. Tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, garam secukupnya, santan instan, air, pasta pandan. Bahan 2. Bubur sumsum. Air, santan instan, gula, tepung beras, tepung tapioka, garam sesuai selera, vanili, daun pandan. Bahan 3. Pisang kepok atau pisang raja, matang dan sudah dikukus. Es batu secukupnya, susu kental manis dan sirup merah. Cara membuat: campur rata dan masukkan perlahan bahan 1. Masak di atas menggoreng hingga mengental padat. Setelah hangat, letakkan adonan di atas plastik yang sudah diolesi minyak, lalu pipihkan dengan sendok setebal setengah senti. Letakkan pisang, lalu gulung dan lakukan sampai selesai. Kemudian dikukus hingga matang selama 15 menit. Sampai menunggu hangat, buat saus santan. Campur semua bahan buah hingga larut. Setelah dingin, potong-potong pisang hijau, letakkan di atas mangkok saji, beri saus santan, es dan sirup, siap disajikan. Lontong mie. Bahan lontong: 1. Beras, 2. Daun pisang, 3. Tusuk gigi. Cara membuat: 1. Ambil daun pisang lalu digulung dan dikunci salah satu ujungnya dengan tusuk gigi. 2. Kemudian rebus air, masukkan beras yang sudah dibungkus daun sampai terendam air. 3. Lalu dimasak kurang lebih 3 jam agar lontong menjadi padat dan difermentasi. Jika sudah, angkat dan siap ditiriskan. Bahan 2. Sayur toge panjang, mie, tahu, udang, petis, terasi, bawang pre, seledri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, gula, merica bubuk, kaldu bubuk, air, bawang goreng secukupnya. Cara membuat: tahu diberi bumbu, garam, bawang putih, kemudian kita goreng. Udang digoreng keluar kulitnya. Haluskan bawang merah dan putih, ladaku, terasi, kemudian ditumis hingga halus. Rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan bumbu halus yang sudah ditumis. Setelah mendidih, dimasukkan sayur toge, daun bawang, seledri, bawang putih yang kita sudah digoreng. Aduk rata dan sisakan siapkan sambal petis, bawang putih, goreng, cabai petis, garam, kemudian dihaluskan dan diberikan sedikit buah sayur. Siap disajikan. Ini hasil
Makanan tradisional menjadi budaya, identitas, serta simbol warisan kekayaan budaya daerah. Warisan budaya tersebut menjadi salah satu potensi di Indonesia yang menjadi pembeda antara negara lain. Makanan tradisional memiliki kontribusi positif bagi kesehatan karena dari segi komposisinya memiliki beragam nutrisi yang berbeda-beda. Namun ada kekhawatiran yang muncul mengenai akan hilangnya makanan dan pengetahuan tentang makanan tradisional di kalangan generasi muda. Maka dari itu kita perlu melestarikan makanan tradisional agar tidak punah dengan cara kita gemari makanan tradisional. Tujuannya diantaranya adalah satu, melestarikan dan mempopulerkan makanan tradisional yang ada kompetisi. Dua, menjadikan makanan tradisional sebagai resep budaya dan wisata muda. Tiga, mengenalkan dan menyadari pentingnya membagikan produk negeri sendiri. Empat, agar kita semua kembali mengenali makanan tradisional. Proses pembuatan sate merah. Sate merah merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari Jogja. Makanan ini berbahan dasar daging ayam dan diberi bumbu cabai, bawang merah, dan bawang putih sebagai bumbu utama. Setelah itu dimarinasi agar meresap, lalu ditusuk dan dibakar. Lemper. Lemper juga makanan tradisional yang berasal dari Jogja. Makanan ini berbahan dasar nasi ketan yang di dalamnya bisa diisi dengan berbagai macam isian. Misalnya ayam yang dimasak diberi bumbu. Setelah itu dibungkus daun pisang dan dikukus. Kesimpulan, pilihan makanan tradisional salah satu sektor pariwisata yang ini mencari wisatawan dapat mengunjungi internasional sehingga pasarnya dimiliki di setiap daerah dan peduli untuk mempertahankan keaslian dan mengenalkan. Inilah dokumentasi dari kelompok kami. Di sebelah paling kiri adalah proses pembuatan sate merah, lalu dibakar, lalu ditiriskan. Di sebelah paling kanan adalah proses pembuatan lemper. Jika mau mencoba makanan tradisional kami, silakan datang ke stand kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan para hadirin sekalian yang berbahagia, kami dari kelompok Banjar akan mempresentasikan makanan khas daerahku. Perkenalkan, nama saya Arifah dan rekan-rekan saya Fania dan Haikal. Sejarah ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan tradisional khas Bali. Nama betutu artinya daging yang dibakar. Ayam betutu merupakan salah satu hidangan untuk acara keagamaan dan upacara adat di Bali. Bahan ayam betutu. Ayam kampungnya 1 ekor ya teman-teman. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, niri, pala, ketumbar, merica, serai, kunyit, jahe, kencur, lengkuas, terasi, gula merah, garam, penyedap, dan air. Cara membuat ayam betutu. Ayamnya dicuci bersih dulu, lalu ayamnya dibakar sampai berubah warna. Kemudian dipanaskan, tumis bumbu sampai halus. Ayamnya dituang ke dalam tumisan. Masukkan ayam, masak dengan api kecil. Ayam betutu siap disajikan. Dan ini adalah bahan dan cara membuat nasi kampung. Kampungnya baik aja, bumbunya adalah cabai
Jenang mutiara adalah bubur yang terbuat dari sagu. Sajian khas masyarakat Jawa yang biasanya dikaitkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Penyajian bubur sagu mutiara ditambahkan siraman kuah santan. Cocok dijadikan kudapan karena rasa manisnya gurihnya santan. Pembuatan sagu mutiara. Bahan sagu mutiara, air, gula pasir, daun pandan. Cara pembuatan: panaskan air dan daun pandan. Sesekali diaduk. Setelah didiamkan, nyalakan api, masukkan gula pasir. Pembuatan kuah santan. Bahan santan, garam, dan daun pandan. Cara pembuatan: masak semua bahan sambil diaduk hingga mendidih. Lalu dinginkan. Bubur sagu mutiara siap disajikan. Terima kasih. Demikian presentasi dari Kompak Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan juga para hadirin yang bahagia, Kompak Jawa akan mempresentasikan beberapa makanan khas daerah. Perkenalkan, nama saya Aisyah, teman saya Mutiara dan juga Al. Latar belakang: di zaman sekarang kelihatannya bermunculan beraneka macam jajanan yang menarik tapi kurang sehat. Di sini kita akan memperkenalkan kepada anak-anak jajanan khas daerah yang diolah enak dan menarik dibanding jajanan modern. Tujuan: 1. Memahami dan mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia. 2. Mengenal sejarah dan makna simbolis dari makanan khas daerah tertentu. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal. 4. Mempelajari teknik memasak tradisional dan penggunaan alat-alat dapur. 5. Meningkatkan kreativitas dalam mengolah bahan makanan lokal. Bahan-bahan sosis Solo: 750 gram ayam cincang, 5 butir telur, 3 batang daun prik. Bahan yang dihaluskan: 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 saset merica bubuk, setengah sendok makan garam, sendok makan gula. Bahan kulit sosis Solo: 1 butir telur, terdapat 4 kulit. Bahan lain: 1 butir telur untuk melumuri kulit sosis Solo, 500 ml minyak untuk menggoreng. Cara membuat sosis Solo: panaskan minyak secukupnya untuk menumis. Masukkan bumbu yang dihaluskan dan daun bawang putih yang sudah diiris tipis. Tumis kecoklatan. Masukkan ayam yang sudah dicincang dan telur yang sudah dipotong lepas. Tumis sampai matang. Lalu dinginkan sejenak bahan isi yang sudah ditumis. Siapkan 1 lembar kulit sosis. Lalu berikan isian ayam secukupnya. Lipat dan gulung seperti lumpia. Celupkan sosis Solo yang sudah digulung ke dalam telur yang sudah dipotong lepas. Panaskan minyak untuk menggoreng secukupnya. Goreng sosis Solo hingga matang kecoklatan. Sosis Solo siap disaji. Lumpia: 100 gram tepung beras, 10 gram tepung tapioka, 1 butir telur, 10 ml minyak, 1/4 sendok teh garam, 200 ml air. Bahan isian: 250 gram rebung matang, 200 gram daging ayam, 2 butir telur ayam, 1/4 wortel, 4 batang daun bawang, 1/4 merica bubuk, 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Cara membuat kulit lumpia: kocok semua bahan kulit sampai rata. Panaskan teflon dan diolesi sedikit minyak goreng. Lalu tuang 1 sendok sayur adonan. Dipanggang sampai sedikit kering. Lakukan sampai adonan habis. Cara membuat isian: potong